semuanya, kenalin aku Januar Firmansyah dan di sini aku salah satu anggota dari kelompok KKN BBK 67 Universitas Airlangga dari Desa Gedang Kulut, Gresik. Dan di sini aku mau ada kunjungan nih teman-teman di salah satu rumah magot di Kota Baru di Riorejo, Desa Petiken, Kabupaten Gresik. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja lihat yuk rumah magotnya tuh kayak gimana. Just can't resist you, I'm giving up, I'm giving up. I am stuck in a dreaming, I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me, my heart is beating. I am stuck in a dreaming, I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. Teman-teman udah tahu belum perbedaan sep dengan maggot? Belum. Nah, kalau biasa di tong sampah, kalau yang udah bau itu teman-teman buka, banyak kan yang kayak ulet kecil itu putih lari, itu sep dari lalat hijau. Kalau ini adalah larva dari lalat tentara hitam. Nah, ini lalat hijau ya, kalau ini lalat rumahan ya. Nah, ini yang lalat tentara hitam. Nah, ketika siklusnya ini nanti lalat ini ketika udah kawin, si jantan akan mati, betina akan bertelur mati juga. Nah, telurnya ini yang untuk mengurai sampah-sampah ini. Nah, ini kayaknya baru umur 1-2 hari, kecil banget. Jadi mungkin nggak kelihatan sih. Nggak yang numpuk-numpuk ini, Pak? Sorry, nggak, mereka pasti gerak. Kecil banget. Ini 1-2 hari kecil banget. Pasti gerak. Ketika kecil ini, mereka harus dikasih yang benar-benar lembut. Kayak bayi harus makan apa? Bubur kan ya? Nah, ini sama. Ini masih bayi banget, jadi harus makan yang benar-benar bubur. Nah, nanti setelah 6 hari, setelah kayak udah lebih kuat ya, setelah 6 hari itu ini harus dipindah ke box yang gini. Nah, mungkin yang masih kecil yang ini teman-teman lihat coba. Nah, mungkin geli ya kelihatannya ya, geli banget ya, gini ya. Lalat ini ketika mereka udah jadi lalat, itu cuman akan minum. Jadi mereka harus dijaga, nggak boleh dehidrasi. Jadi harus benar-benar dijaga air minumnya. Mereka nggak makan lagi. Jadi nggak akan makan, mereka akan kawin, bertelur. Nah, telurnya inilah yang untuk mengurai sampah ini. Jadi pada dasarnya si larva ini nggak bawa penyakit. Makanya saya pun berani untuk megang. Karena mereka nggak bawa penyakit sama sekali. Mereka menghabiskan, mengurai sisa-sisa makanannya. Nah, untuk siklus sampai ke siap panen, itu perlu waktu 20 hari dari telur. Ini udah siap panen ini. Nah, ini udah siap panen. Ini yang udah waktunya panen. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ini ada yang hitam ya. Hitam ini adalah kenapa? Nah, ini adalah fase berikutnya. Prepupa, belum jadi pupa. Nah, prepupa masihan. Kalau udah prepupa itu mereka masih butuh waktu 7 hari, 7 sampai 8-9 hari itu untuk menjadi pupa. Pupa itu udah kayak kepompong kupu-kupu, udah nggak gerak. Nanti setelah 7 hari lagi mereka akan menjadi lalat ini. Jadi kurang lebih sama kayak kupu-kupu sih. Pemberian pakannya berapa kilo itu kan jadi pertanyaan nih. Sama ya kayak kan kita semua ternak kan pasti perlu tahu gambarannya ya. Nah, ini kasih gambaran, aku kasih gambaran standar aja ya. Yang hasil di sini yang warga-warga sini rata-rata di atas standar semua. Tapi aku kasih yang standar aja. Tipe makanan, jenis makanan mempengaruhi besarnya maggot juga. Jadi contoh nih, saya kasih perbandingan ya. Contoh, teman-teman bisa dapetin limbah sayur dari pasar nih, paling banyak kan ya di pasar manapun tuh limbah pasti paling banyak. Tapi justru itu limbah yang paling nggak berkualitas. Karena apa? Teman-teman coba ngerasain sendiri, biasa kalau masak sayur cukup dioseng, nggak perlu kasih air, akhirnya keluar air. Ya, berarti kadar apa yang tinggi di dalam ini? Di dalam kadar air tinggi kan ya. Nah, ketika kadar air tinggi kan nggak ada nutrisinya. Nah, itu makanya kenapa saya bilang paling nggak berkualitas. Nah, terus warga-warga di sini kok bisa bagus hasilnya di atas rata-rata dan di atas standar. Karena hasil yang mereka dapatkan, limbah yang mereka dapatkan ini apa? Kira-kira coba teman-teman ngerasakan sendiri di rumah itu biasa limbah-limbah apa sih yang paling banyak di rumah? Dari rumahnya, coba kira-kira apa? Tulang. Nasi. Terus apa? Tulang ikan. Nah, nasi itu yang paling
coba nasi kandungannya apa? Teman-teman masih lebih ngerti dari saya. Karbohidrat kan yang paling tinggi ya. Nah, maggot ini butuh dua hal sih, karbohidrat dan protein. Nah, gambarannya seperti ini. Nutrisinya kan kurang sama, survive angka kematian pasti lebih tinggi. Ya sama kayak kita ngomong satu area, nutrisinya yang masuk bisa dimakan oleh 40.000 orang gitu ya. Nah, ternyata yang ada jumlah manusia ada 60.000. Ketika ada 20.000 nggak dapat nutrisi kan 20.000-nya mati. Nah, itu sama. Jadi kalau tadi kan 2, kalau yang berjalan sekarang 2 jadi 6 kan ya, 2 gram jadi 6 kilo ya. Itu perlu pakan 24 sampai 30 kilo. Nah, kalau dengan pakan sampah limbah pasar 2 gram mungkin cuma bisa jadi 4 kilo. Mungkin loh ya, bisa jadi di bawah itu. Nah, pakannya habisin berapa? 40 kilo. Berarti berapa kali berat badannya kira-kira? Berapa kali berat badannya? Untuk mencetak 4 kilo maggot perlu makan 40 kilo. 10 kalinya kan? 10 kali. Kalau tadi yang limbah rumah tangga berapa kalinya? Iya berarti tadi Ya, berapa? 10 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Udah kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Halo semuanya, kenalin nama aku Janal Firmansyah dengan rekan saya. Nadia Almira Dewi. Dan di sini kami perwakilan dari kelompok KKN BBK 67 Universitas Airlangga. Dan di sini kita lagi kunjungan ke Ekoton yang bertepatan di Gresik. Mau tahu keseruan kita di Ekoton? Yuk ikutin langsung. We can be live with no distractions. We'll get away. This is what we waited. Ekoton merupakan salah satu lembaga non-pemerintah yang bergerak pada bidang lingkungan hidup, khususnya lahan basah seperti sungai. Tujuan berdirinya LSM ini yakni mengajak masyarakat agar turut berperan secara aktif dalam memulihkan serta menjaga ekosistem sungai melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya yakni menggunakan penelitian metode partisipatif berupa edukasi kepada masyarakat agar bersama menjadi bagian dari solusi mengatasi permasalahan lingkungan, baik dengan membentuk komunitas-komunitas peduli lingkungan, pendidikan, maupun advokasi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya mendorong terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, supaya pemerintah menjadi lebih awas dengan pengaturan lingkungan hidup, khususnya sungai. Dalam praktik program penelitian partisipatif yang dilaksanakan, LSM Ekoton pun sering melakukan penelitian dengan cara melihat kondisi biologis sungai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mengetahui kualitas air sungai, di antaranya melalui parameter kimia, fisika, maupun biologi. We can't miss out.